Halo guys, gue Igi dan inilah keluarga gue. Ini anak pertama gue, namanya Michelle. Ini istri gue yang paling cantik, ya kan? Namanya Jennifer. Dan ini putra gue, namanya Jack. Dan kemarin kita ke R3 selama seminggu ya, Yang ya. Dan makanya gue juga dari rumah ke kantor, dari Bintaro ke Cipete. Terus make weekend ke mall juga. Terus kemarin kita jalan-jalan ke puncak, rame-rame sekeluarga gitu. Jujur dari rumah ke kantor sih 11 kilo ya, gue sendiri. Terus kalau misalnya weekend kita gantian, misalnya dia nyetir gitu dari rumah ke mall palingnya Yang ya. Terus ke rumah orang tua juga kemarin sempet ya kan. Kita bawa barang sih standar ya, namanya keluarga ya, paling stroller, barang-barang bayi, ya, tas ransel bayi, makanan bayi, semua isinya, pamper segala macem lah. Dan kayak baju-baju cadangan kita ya. Kalau misalnya tahu-tahu kita nginep gitu. Kesannya karena mobil gue lebih kecil dari ini, pertama gue naik mobil ini tuh terkesan luas ya, apalagi bagasi ya. Kayak apapun ditaruh kayak muat gitu. Ini bukan iklan nih, karena memang mobil gue yang kecil. Iya betul. Rasanya tuh kayak memasukin apa aja muat. Karena terbiasa mobil kecil. Maksudnya mobil kecil. Kita ya, mobil kita pribadi. Bedanya gini sih sebenarnya, nggak mikir sih, masukin aja, masukin. Gitu doang. Nggak mikir, iya sayang. Kesan pertama yang positif banget, yang memang pas begitu masuk mobil terasa wow itu justru visibilitas. Jadi kacanya tuh berada di bawah pundak gua dan kaca depan tuh gede, sampai kaca tengah itu besar gitu. Jadi, ini kelihatan banget semua gitu. Karena gue senang ya visibilitas itu nggak terasa terkungkup gitu. Ya namanya mobil keluarga, apalagi banyak kantong-kantong kalau gua. Kayak cup holder, door pocket itu banyak banget. Dan apa ya? Panjang mobilnya, kerasa panjang. Padahal kalau dari luar kayaknya nggak panjang. Kayak gitu deh. Kalau bawa mobil, pertama kali bawa mobil R3 terasa beda banget sama mobil gua karena ini kan hybrid ya. Jujur karena ini hybrid, gue mengharapkan irit banget, ternyata enggak. Mungkin karena itu mau bukan hybrid yang seperti mau hybrid lainnya, tapi ini disebut mild hybrid. Jadi mungkin kesannya untuk membantu hemat, tapi nggak hemat-hemat banget. Dan ada ini juga, ada apa kalau misalnya mobil berhenti tuh mobil mati. Kayak mobil kita dong? Iya, kayak mobil kita. Kenapa tuh ya? Itu untuk irit bahan bakar, tapi otomatis mati gitu. Otomatis mati, tapi jeleknya itu harga akinya pasti lebih mahal. Dan apalagi tuh kesannya, kenceng, enak bawanya. Iya, itu dia. Suspensinya keras tapi ngayun. Nah, gimana gue jelasin tuh? Mungkin yang depan keras, yang belakang enggak. Jadi kayak ngayun aja. Soal pengereman sih biarpun belakang nggak cakram, gue lihat ya, tapi pakem juga. Dan gasnya ternyata enteng. Cuman setirnya tuh agak berat menurut gue setirnya. Nanjak nggak ada effort ya. Padahal kemarin kita ke puncak tuh dari bawah sampai atas tuh, wah itu berarti cocok buat tanjakan gitu ya? Cocok buat tanjakan. Dan ini kan LMPV ya, bukan LMPV crossover gitu ya. Tapi clearance-nya juga tinggi, enak. Terus nanjak-nanjak enak. Nah, kita juga kemarin ke Bebatuan tuh ya, dan lumayan loh, effortless lah anjay. Pertama, gue pikir dia lebih hemat banget, ternyata enggak. Terus setirnya agak keras, terus dia agak ngayun ya shocknya ya. Kalau gue kurang suka, gue lebih suka yang tipe keras gitu. Terus keempat, dia belum electric parking brake. Terus udah sih. Kalau kamu gimana ya? Kalau aku sih nggak sama yang tadi kamu bilang. Kita kan mobil pribadi kita itu kan kecil ya, nggak segede yang sekarang. Tiba-tiba bawa mobil yang lumayan gede gini, kayak nyaman terus nyaman aja gitu. Terus kalau secara nyetir sih aku nggak ngerasa begitu, maksudnya nggak begitu banyak perbedaan ya nyetirnya gitu kan ya. Cuman aku lebih suka kayak kayak lebih luas, lebih banyak kantong-kantong penyimpanan botol, terus penyimpanan
kiri, depan belakangnya, terutama juga bagasi. Iya. Bagasinya. Ya, bagasinya. Iya sih. Kan kita emang lagi nyari LMPV ya, atau LMPV crossover lah. Nah, untung kita dipinjemin Suzuki nih. Jadi kedepannya kita mau bandingin sama LMPV brand lain, dimana positif dan negatifnya. Jujur, inilah pertama kali gue pakai LMPV karena sebenarnya gue lebih suka model yang 5-seater aja kayak crossover. Cuman ternyata bagasinya itu lumayan menjadi pertimbangan aja sih, karena memang kita butuh, apalagi keluarga. Iya, kalau untuk mobil keluarga sih, maksudnya cocok banget sih kalau aku ya. Ya, dan yang paling penting harga nggak masalah, yang penting murah sih. Gue suka warnanya, jadi warnanya two-tone ya. Two-tone. Ini kan nggak terkesan mobil keluarga banget yang kali ini. Dulu kan R3 itu kayak klasik konvensional gitu yang sebelum ini gitu kan. Sedangkan temennya saudaranya XL7 itu terlalu modern dan crossover gitu. Tapi yang ini tuh elegan, gue suka nih. Warna hitamnya nih. Di bagian atas ya. Ya, sama DRL depannya tuh. Depannya tuh DRL-nya tuh kayak nyala banget gitu, gue suka sih. Elegannya jadi kayak makin keren. Oh ya, kekurangannya juga sistem entertainmentnya belum ada ini Apple CarPlay ya, karena di mobil kita sebelumnya ada ya. Belum ada, tapi itu nggak masalah sih. Misalnya gue kan sukanya ngupgrade sound ya, tapi yang ini belum ada dari pabrik. Sementara rival lainnya tuh udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Terus kalau hybridnya sih, mungkin yang terbaru baterainya kan dinaikin ya, hybridnya jadi 9 berapa gitu. Mungkin lebih irit. Kalau kamu suka apa? Kalau yang aku juga suka warnanya. Warnanya itu putih, cuman nggak begitu polos putih, itu ada hitamnya di atas. Ya. Itu warnanya aku suka banget. Terus sama pas nyetirnya itu remnya itu pakem. Pakem, ya kan? Maksudnya enak dan gasnya itu nggak berat lah. Ya, pakai nanjak-nanjak. Nanjak juga kemarin enak sih, buat dipakai nanjak keluarga gitu enak. Ya. Kesimpulannya, jujur gue kaget naik R3. Ini menjadi salah satu pertimbangan gue juga untuk membeli LMPV ya. Karena gue dari dulu menutup mata untuk namanya LMPV. Menurut gue 7-seater tuh too much. Ternyata setelah dipinjemin R3, LMPV menjadi bahan pertimbangan gue juga. Karena memang kita dikasihnya dengan spek seperti ini, tapi harga juga bersaing ya. Kedepannya gue mau nyobain LMPV lain seperti Expander, seperti BRV. Gue mau perbandingan seperti apa sampai kita memutuskan nanti beli yang mana ya. Tapi jujur gue kaget dengan R3. Ini nih yang paling menang adalah feel-nya. Memang feel tuh nggak bisa kayak mobil canggih terus feel-nya langsung enak tuh enggak. Karena gue pernah nyoba mobil yang seharga 2 kali ini, feel-nya tuh nggak enak. Dilihat kanan kiri visibilitasnya tuh kurang, tapi kalau ini feel-nya somehow konservatif dan ya masih ada kayak parking brake-nya masih tarik ya, model tarik, tapi feel-nya enak, jujur. Kalau kesimpulannya sih untuk harga segitu sih oke ya, maksudnya kayak si sofanya, si kursinya itu empuk, terus ada armrestnya itu ya, armrestnya di belakang, terus ya bentuknya bagus. Bagasi luas, udah cukup si cewek itu aja sih. Apalagi ibu-ibu ya. Iya. Nah ini. Ya, yang Michelle suka dari mobil itu apa? Tempat duduknya. Tempat duduknya. Terus habis tempat duduknya apa? Ada mejanya juga. Ada mejanya, armrestnya. Terus habis itu apa lagi? Warnanya suka nggak? Warnanya suka nggak, Kak? Warnanya suka. Warnanya suka. Kakak suka warnanya. Keren nggak? Dan mobilnya juga suka. Suka. Nyaman nggak pakainya? Nyaman. Pas duduk di situ. Nyaman. Pas duduk empuk. Empuk. Jack, gimana Jack? Keren nggak Jack? Oh iya keren katanya. Oke Om, begitu aja. Thank you udah menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa menyajikan video-video dan vlog-vlog yang berguna bagi Om di rumah ya kan. Jangan lupa, gaya itu keharusan, mobil itu pilihan. Gaya otomotif.